Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys. Di sekitaran jam 19.20 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Rabu tanggal 4 Juni guys. Dan malam ini tuh ada news guys di sekitaran jam 19.15. Dan di sini tuh newsnya sudah rilis. Di sini pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Nanti kita bisa tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1. Dan di sini sambil nunggu newsnya selesai kita coba sambil mapping guys. Di sini kalau kita analisa di time frame H1 guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi guys, pergerakan market di sini tuh turun ke bawah, mencoba meretest area support di sini guys. Terus dia mantul ke atas dan di sini tuh ada area RBS di area sini. Di area sini tuh ada area RBS, makanya di sini pergerakan market di sini tuh mantul lagi ke bawah guys. Dan di sini mencoba meretest support di sini, mantul lagi ke atas. Dan pergerakan market setelah sampai sini tuh turun lagi ke bawah guys. Jadi di sini tuh pergerakan market itu sedang sideways guys atau tidak membentuk tren sama sekali. Jadi pergerakan market itu cenderung cuman muter-muter aja di area sini guys. Dan di sini kita coba tandai guys area SNR di time frame H1. Pertama kita tandai area resisten di sini. Terus kita tandai area support bawahnya guys. Terus kita bisa tandai area resisten atasnya lagi. Dan area support bawahnya guys. Di sini ada area RBS atau resisten become support, kita tandai guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk SNR di time frame H1. Kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba cari area open market dan area base-nya guys. Pertama kita coba cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa ambil area hidden base ini guys. Di sini kan ada hidden base di candle merah ini. Kita coba tandai guys. Dan di sini untuk support terdekatnya guys. Untuk support terdekatnya kita bisa tandai candle merah ini guys. Merah besar ini kita tandai sumbu bawahnya aja guys. Dan di sini kita coba tandai area resisten atasnya di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan di sini untuk trading plan kita guys, seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS lagi guys.
Di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan news di sini tuh mencoba ngebreak area base atau area resisten di sini guys. Di sini pergerakan news. Di sini nanti kita tinggal tunggu kalau di sini candle M15 ini jadi menembus area base di sini guys. Kita bisa ambil setup break pullback entry di area sini guys. Kita tinggal tunggu ketika dia pullback, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan di sini guys, di sini kan karena area support bawahnya di sini tuh terlalu jauh guys, kita bisa ambil area support bawahnya itu di area sini guys. Di area sini di sumbu candle merah ini. Jadi seumpama nanti pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini guys, kita bisa ambil setup break pullback entry itu di area sini guys. Jadi kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu breakout di area support di bawahnya sini. Cukup di area sini aja kita bisa ambil setup sell guys. Jadi ketika pergerakan marketnya nanti mampu ngebreak area support di sini guys, di sini tinggal kita tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali. Dan di sini kita bisa ambil setup omus nyolong startnya guys. Kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market di sini tuh meretest area base terdekat dari area open marketnya guys. Dan nanti kita bisa lihat struktur marketnya juga. Terus untuk setup bouncingnya guys, untuk setup bouncingnya ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas dan kita nggak bisa dapat setup omus guys di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya menyentuh area resisten di H1 di sini guys, kita bisa ambil setup sell langsung guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing langsung di area sini. Dan seumpama pergerakan marketnya turun drop ke bawah, terus menyentuh area support di time frame H1 di sini guys, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya guys. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,10 atau 0,1 guys dengan SL-nya di sekitaran 30 pip. Dan untuk take profitnya itu ada di sekitaran 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Di sini kalau kita lihat guys, untuk di time frame M15, pergerakan market sebenarnya belum ngebreak area resisten di sini guys atau area base di sini. Jadi market di sini masih jalan guys di time frame M15. Dan news tadi guys, news tadi cenderung pergerakannya itu cukup bimbang guys, antara dia naik atau turun. Dan di sini tadi saya nunggu pergerakan market di time frame M5 guys. Di time frame M5 setelah saya tunggu guys, setelah newsnya selesai, pergerakan news kan terakhir dia turun ke bawah dan dia mantul di area sini. Terus setelah itu ada konfirmasi candle hijau di area sini guys. Dan candle hijau ini mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Dan di sini kan masuknya di candle engulfing guys. Candle merah ini di break oleh candle hijau ini. Makanya di sini saya coba ambil setup buy langsung guys, menggunakan lot 0,10 atau 0,1 dengan SL 30 pip dan take profitnya itu ada di 60 pip guys. Dan di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat saldo kita sudah berubah menjadi 5.985.000. Dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 977.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tadi itu ada news guys di sekitaran jam 19.15 dan newsnya tadi itu cukup bimbang guys antara dia mau ngebreak area resisten di sini atau area base bawahnya di sini guys. Jadi terbentuklah candlenya itu seperti ini guys. Sumbunya itu pajang atas dan pajang bawah. Dan di sini tadi saya lihat di time frame M5. Saya perhatikan dari time frame M5 guys, pergerakan news tadi setelah dia naik, terus setelah itu pergerakan newsnya itu turun ke bawah guys, dan turun ke bawah setelah dia menyentuh area base bawahnya di sini guys. Pergerakan news di sini tuh malah naik lagi ke atas guys. Dan tadi itu saya tunggu satu candle lagi di time frame M5 guys. Dan setelah saya tunggu terbentuklah candle hijau ini guys, dan candle hijau ini mampu ngebreak area resisten di sini guys, resisten yang baru aja dibuat guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan guys, candle hijau ini adalah candle engulfing guys. Jadi di sini adalah candle momentum. Dan di sini saya coba entry buy langsung di area sini guys. Setelah candle hijau ini terbentuk. Dan setelah kita tunggu guys, pergerakan market tadi itu sempat pullback dulu ke bawah. Tapi alhamdulillahnya nggak nyampe kena SL kita guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas dan mengenai take profit kita guys. Di sini kita profit lagi menggunakan teknik Omus guys. Di sini kita trading sangat cepat sekali guys, nggak nyampe 1 jam kita sudah bisa profit di sekitaran hampir 1 jutaan guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.985.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.